Beberapa hari sudah berlalu, kami masih dalam perjalanan menuju lokasi pencarian kayu garum, dan ini adalah camp kami yang ketiga. Semua anggota bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih 1 hari lagi, baru bisa sampai di bekas camp terakhir saat mencari kayu garum beberapa bulan lalu. Dari camp ketiga ini, kami akan berjalan menuju ke arah timur selatan, kemudian akan turun ke sungai cabang kiri dari Sungai Mero. Setelah semuanya siap, kini perjalanan akan dimulai, di mana fisik harus diadu, dan mau tidak mau harus dijalani selama kondisi badan masih dalam keadaan sehat. Oh ya, bagaimana jika dalam perjalanan salah satu anggota yang sakit? Apakah perjalanan tetap dilanjut? Tentu tidak. Itulah kekompakan kami. Jika ada salah satu anggota yang sakit dalam perjalanan, maka semua akan menunggu sampai teman yang sakit benar-benar sehat dan tenaganya pulih kembali. Perjalanan tetap dilanjut sampai di tengah perjalanan di antara perbatasan Sungai Payo dan cabang kiri dari Sungai Mero. Kami diguyur hujan dan kabut tebal, sehingga kami membuat tempat berteduh sebelum melanjutkan perjalanan. Semangat, 46. Dapat dia. Semangat. Elah. Karena hujan tidak kunjung reda, terpaksa kami melanjutkan perjalanan walau masih dalam keadaan hujan. Karena kami kejar target sebelum malam tiba, kami harus sampai di bekas camp terakhir beberapa bulan lalu. Di sana rencananya kami akan bermalam sambil mencari kayu garu beberapa hari. Dan kini kami sudah mulai turun menuju cabang kiri dari Sungai Mero. Sungai Mero ini adalah salah satu sungai yang mengalir ke Sungai Kelai yang bermuara di Kampung Lesan Dayak, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Rencana setelah tiba nanti di camp terakhir beberapa bulan lalu, di sana kami akan beristirahat beberapa hari sambil mencari kayu garu. Tanpa terasa, hari sudah mulai sore dan hujan pun belum reda. Kami pun tiba di bekas camp terakhir tempat pencarian kayu garu beberapa bulan lalu. Di sini kami langsung memasang tenda. Agak sedikit cepat proses pembuatan camp karena rangka sudah memang ada, tinggal dipasang terpal.
Tuh beliau. Apa juga ini desot-desot beliau. Kini malam pun tiba, waktunya untuk beristirahat. Beberapa anggota yang masih mengobrol, dan beberapa anggota juga ada yang sudah tertidur pulas. Ya, seperti inilah perjalanan kami di dalam hutan. Hei, twist, buat ngari. Woi, Sana di bawah. dengan mana? Enggak. Mana ni kau Twist. Yo, buat ngari twist. Twist, yo. Pergi dah doang ada dua sibat no. Nah, dua sifat no. Dude. Lo, jadi selimut nah. Seperti inilah jika sudah bangun di pagi hari, menikmati sebatang rokok sambil minum kopi. Oh ya, hari ini cuaca agak lumayan cerah. Beberapa anggota bergegas untuk sarapan sebelum mereka jalan untuk mencari kayu garu. Sebelum jalan untuk mencari kayu garu, setelah selesai sarapan, kami harus mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa untuk survei garu, seperti air minum, bekal makanan seperti indomie, kampak, lampu, dan juga senter. Parang juga harus super tajam, setiap hari harus digosok. Oh ya, beberapa dari teman-teman bertanya, apakah saat survei kayu garu berkelompok? Jawabannya tidak. Di saat survei kayu garu, kami berpencar berbagai arah. Ada yang sendiri, ada juga yang berdua. Lalu, bagaimana bagi para pencari kayu garu yang pertama kali ikut memasuki hutan Kalimantan? Bagi yang pertama kali memasuki hutan Kalimantan, mereka akan ikut sama teman-teman yang sudah biasa dan mengerti perjalanan di hutan. Dan bagi yang sudah paham di hutan, akan berjalan sendirian. Oh ya, hari ini saya jalan berdua bersama teman saya, yaitu Bro Judin atau sering dipanggil Mahyudin Safari. Kebetulan saya sambil mencari jalan untuk menuju lokasi selanjutnya. Dan hari ini saya turun ke sungai besarnya, yaitu Sungai Mero. Setibanya di Sungai Besar Mero, saya tergoda dengan banyaknya ikan di sini. Kemudian kami memutuskan untuk memancing sebentar. Oh ya, jika mancing di dalam hutan, umpannya pakai apa? Kami memancing di dalam hutan menggunakan kapang sejenis kecoa. Kapang ini banyak ditemukan di selah-selah batu yang berada di pinggir sungai. Seperti inilah jika memancing di dalam hutan, umpan apapun kita pakai pasti dapat ikan, karena ikan di dalam hutan banyak sekali. Itu bawaan deh.
Tidak lama kemudian, pada lemparan pertama langsung strike, dapat ikan jenis ikan sapan. Ikan sapan termasuk jenis ikan paling enak di dalam hutan Kalimantan. Setelah kami dapat beberapa ekor ikan, kemudian kami lanjutkan untuk mengikuti Sungai Merok ke hulu, sambil berbalik arah pulang menuju ke camp. Di dalam perjalanan pulang, saya menemukan satu pohon garu, dan setelah saya cek pohon garunya, ternyata pohon garu ini ada isinya. Oke guys, ini kita dapat satu pohon, tapi isinya tidak begitu bagus, tapi ya lumayan lah. Ini batangnya agak sedikit cacat, sehingga terbentuk gubar garu seperti ini.